Sobat Pustaka, perkenalkan saya Triani Brenda dan kali ini saya akan mengajak Sobat Pustaka semuanya untuk mereview Kamus Besar Bahasa Korea Indonesia dan Indonesia Korea. Kamus ini disusun oleh tim Litbang Bahasa yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia serta menjadi acuan untuk studi kebahasaan. Kamus ini diterbitkan oleh Pustaka Baru Press yang sudah banyak menerbitkan buku-buku berkualitas dengan harga terjangkau. Karena sangat detail dan lengkap, kamus ini jadi salah satu kamus yang bestseller dan gak heran banyak orang mencari kamus ini saat ingin belajar bahasa Korea. Oh ya, kamus ini adalah versi pocket atau kamus saku. Pustaka Baru Press juga menyediakan versi yang lebih lengkap dan detail seperti ini. Nah, bedanya ini adalah versi kamus saku yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana-mana. Selain disusun secara alfabetis, kamus ini bisa dikatakan sangat berbeda dengan kamus-kamus pada umumnya. Karena kamus ini menyajikan cara baca atau intonasi penggalan pengucapan. Adapun cara pengucapan pada kamus ini digunakan dengan cara pengucapan orang Indonesia, sehingga pengguna Indonesia dapat menggunakannya dengan lebih mudah dan cepat. Tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk kita lihat apa aja isi dari kamus ini. Seperti kamus pada umumnya, kamus ini memiliki dua bagian alih bahasa. Pertama, kita lihat bahasa Korea ke bahasa Indonesia dulu ya. Dimulai dari alfabet A, kita bisa melihat kata pertama, abisan, yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah asam arsenik. Untuk yang kata kedua, acom, yang dalam bahasa Indonesia artinya bujukan. Untuk selanjutnya, acemjok, dalam bahasa Indonesia artinya pagi dan sore. Kata selanjutnya ada acim, dalam bahasa Indonesia artinya pagi. Nah, untuk selanjutnya ada aci, dalam bahasa Indonesia artinya busur. Kata berikutnya ada adam, dalam bahasa Indonesia artinya mungil. Berikutnya ada kata adenoide, dalam bahasa Indonesia artinya adalah aman. Untuk selanjutnya ada adeuhada, dalam bahasa Indonesia artinya adalah jauh. Kata berikutnya ada adol, dalam bahasa Indonesia artinya anak laki-laki. Masih banyak kata yang berawal dari huruf A. Kamu bisa pelajari di rumah masing-masing ya. Berikutnya kita masuk ke alfabet B. Untuk kata pertama ada kabagida, yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah sangat menyukai. Untuk selanjutnya ada badabam, yang dalam bahasa Indonesia artinya ular laut. Untuk selanjutnya ada badagebu, dalam bahasa Indonesia artinya adalah kura-kura laut. Untuk selanjutnya ada badajimsung, dalam bahasa Indonesia artinya adalah binatang laut. Kata berikutnya ada badak, dalam bahasa Indonesia artinya lantai. Untuk selanjutnya ada kata badaseuda, dalam bahasa Indonesia artinya adalah menuliskan. Kata berikutnya ada badaje, dalam bahasa Indonesia artinya kepiting laut. Selanjutnya ada kata badat mulgogi, dalam bahasa Indonesia artinya adalah ikan laut. Masih banyak kata yang berawal dari huruf B. Kalian bisa belajar di rumah masing-masing ya. Untuk berikutnya kita masuk ke alfabet C. Untuk kata pertama ada caso, dalam bahasa Indonesia artinya adalah posisi berikut. Kata selanjutnya ada caek, dalam bahasa Indonesia artinya selisih. Untuk selanjutnya ada caban, dalam bahasa Indonesia artinya adalah baki. Untuk berikutnya ada cabeorida, dalam bahasa Indonesia artinya adalah menolak. Kata selanjutnya ada cabi, dalam bahasa Indonesia artinya adalah ongkos. Selanjutnya ada jabonada, dalam bahasa Indonesia artinya tenang. Untuk selanjutnya ada cabiol, dalam bahasa Indonesia artinya adalah pembedaan. Untuk kata berikutnya ada cabion, dalam bahasa Indonesia artinya adalah lajur debat. Untuk selanjutnya ada cada, dalam bahasa Indonesia artinya adalah menyepak. Masih ada banyak kata yang berawal dari huruf C. Kalian bisa belajar di rumah masing-masing ya. Untuk selanjutnya kita masuk ke alfabet D. Untuk kata pertama ada dabal, dalam bahasa Indonesia artinya adalah ikat bunga. Selanjutnya ada dagida,
Dalam bahasa Indonesia artinya adalah terluka. Selanjutnya ada Dadahada. Dalam bahasa Indonesia artinya sangat besar. Untuk selanjutnya ada Dadarewu. Dalam bahasa Indonesia artinya adalah bulanan. Untuk berikutnya ada Dadari. Dalam bahasa Indonesia artinya adalah setiap bulan. Kata berikutnya ada Dadeumda. Dalam bahasa Indonesia artinya merapikan. Kata berikutnya ada Dadohai. Dalam bahasa Indonesia artinya adalah Nusantara. Kata berikutnya ada Datweda. Dalam bahasa Indonesia artinya adalah habis. Untuk selanjutnya ada Dae. Dalam bahasa Indonesia artinya adalah generasi. Masih ada banyak kata yang berawal dari huruf D. Kalian bisa belajar di rumah masing-masing ya. Untuk selanjutnya alfabet E. Dimulai dari kata pertama. Eokeon. Dalam bahasa Indonesia artinya adalah alat pendingin. Selanjutnya ada Euperon. Dalam bahasa Indonesia artinya rok kerja. Selanjutnya ada Exeteura. Dalam bahasa Indonesia artinya adalah bagian ekstra. Untuk selanjutnya ada Exedeon. Dalam bahasa Indonesia artinya adalah sinar X. Selanjutnya ada Exe. Dalam bahasa Indonesia artinya jumlah yang tidak diketahui. Selanjutnya ada elegi. Dalam bahasa Indonesia artinya adalah syair ratapan. Untuk selanjutnya ada elibeteo. Dalam bahasa Indonesia artinya adalah tangga berjalan. Selanjutnya ada eliteo. Dalam bahasa Indonesia artinya adalah elit. Selanjutnya ada LP. Dalam bahasa Indonesia artinya adalah bahan bakar gas alam cair. Masih ada banyak kata yang berawal dari huruf E. Kalian bisa belajar di rumah masing-masing ya. Lalu untuk alfabet seterusnya, Sobat Pustaka bisa cek sendiri di rumah ya. Sekarang kita lihat alih bahasa dari bahasa Indonesia ke Korea yuk. Dimulai dari alfabet A. Kata pertama ada aba. Dalam bahasa Korea artinya adalah myeongrong. Untuk selanjutnya ada abad. Dalam bahasa Korea artinya adalah ilsegi. Untuk selanjutnya ada abang. Dalam bahasa Korea artinya adalah hyung. Selanjutnya ada abdi. Dalam bahasa Korea artinya adalah noye. Untuk selanjutnya ada abjad. Dalam bahasa Korea artinya adalah muja. Untuk selanjutnya ada abolisi. Dalam bahasa Korea artinya adalah pyeji. Untuk selanjutnya ada abon. Dalam bahasa Korea artinya adalah bacang. Untuk kata berikutnya ada abonemen. Dalam bahasa Korea artinya adalah yaya. Dan masih ada banyak kata yang berawal dari huruf A. Kalian bisa belajar di rumah masing-masing ya. Untuk selanjutnya alfabet B. Dimulai dari kata pertama, bab. Dalam bahasa Korea artinya adalah soron. Untuk selanjutnya ada baba. Dalam bahasa Korea artinya adalah makhampion. Untuk selanjutnya ada babat. Dalam bahasa Korea artinya adalah jibdan. Untuk selanjutnya ada babi. Dalam bahasa Korea artinya adalah dueji. Selanjutnya ada babu. Dalam bahasa Korea artinya adalah hanyo. Untuk selanjutnya ada baca. Dalam bahasa Korea artinya adalah ikda. Masih ada banyak kata yang berawal dari huruf B. Kalian bisa belajar di rumah masing-masing ya. Karena masih banyak alfabet yang belum bisa saya sebutkan, kita peringkas ya. Misalnya, kita mau cari kata buffet. Dalam bahasa Korea, apa ya? Yuk kita cari. Dalam bahasa Korea, buffet adalah cenjang. Atau misalnya, Sobat Pustaka mau cari kata catur. Dalam bahasa Korea, apa ya? Yuk kita cari. Nah, dalam bahasa Korea, catur adalah jangki. Atau misalnya kita cari kata dari kacang. Bahasa Koreanya apa ya? Yuk kita cari. Nah, ini. Bahasa Korea dari kacang adalah kong. Atau misalnya kita cari kata dari majalah. Bahasa Koreanya apa ya? Yuk kita cari. Bahasa Korea dari majalah artinya adalah japji.
Atau misalnya kita cari kata meja. Dalam bahasa Korea artinya apa ya? Yuk kita cari. Ketemu. Dalam bahasa Korea meja adalah sang. Atau misalnya kita cari kata obat. Bahasa Koreanya apa ya? Yuk kita cari. Bahasa Korea dari obat adalah yakun. Atau misalnya kita cari kata pensil. Bahasa Koreanya apa ya? Yuk kita cari. Nah, ini dia. Bahasa Korea dari pensil adalah bunridoin. Masih banyak lagi arti kata tertentu dalam kamus ini. Agar lebih menguasai, bisa kamu pelajari sendiri di rumah ya. Itu dia pembahasan Kamus Besar Bahasa Korea Indonesia, Indonesia Korea kali ini. Kalau kamu adalah seseorang yang ingin menguasai bahasa Korea lebih jauh, kamus ini sangat cocok karena pembahasannya sangat lengkap dan mudah dipahami. Jadi, bisa memperkaya kosakata bahasa Korea kamu. Oh ya, kamus ini bisa kamu dapatkan di toko-toko buku terdekat. Atau kamu juga bisa membelinya secara online di Tokopedia, di Shopee, di Bukalapak, atau di Lazada. Kamus ini sangat mudah dipahami bagi saya yang ingin belajar bahasa Korea lebih dalam. Ukurannya juga minimalis, sehingga mudah dibawa kemana-mana. Selain itu, harganya sangat terjangkau untuk kamus yang sangat lengkap. Nah, kalau kamu juga ingin belajar bahasa Korea lebih dalam, kamus ini wajib kamu punya ya. Saya Triani Brenda, kamsahamnida, annyeonghaseyo Sobat Pustaka.